Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu berjudul penulisan karya ilmiah. Kami dari kelompok 11, yaitu saya sendiri Abelia dan rekan-rekan saya Jamila Tunisa dan Alfit Ansari. Definisi karya tulis ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, atau terutama hasil karangan. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan dan diartikan sebagai hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Dalam membuat sesuatu yang bersifat ilmiah, seseorang harus memiliki landasan yang kuat atau dikenal dengan istilah teori. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh manusia adalah sebagai berikut. 1. Artikel. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah berisi pendapat subjektif penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel dalam bidang karya tulis ilmiah merupakan suatu yang direncanakan termuat dalam suatu jurnal atau bukan berisikan sejumlah artikel terkait yang dibuat mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Artikel ilmiah didapat dari suatu pemikiran serta kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek sistematika artikel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Jamila Tunisa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu tentang materi makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Umumnya, makalah ditampilkan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di depan kelas sebagai tugas perkuliahan. Yang ketiga, ada kertas kerja atau work paper. Kertas kerja ini pada dasarnya mirip dengan makalah, namun disusun dengan analisa yang lebih mendalam serta tajam. Biasanya kertas kerja ditampilkan pada lokakarya dan seminar. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. Dan yang keempat, ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi atau diploma atau S1 atau S2 atau S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Dan yang kelima, ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi memuat karya sistematis yang mengutarakan pendapat penulis berlandaskan pendapat orang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pascasarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang ketujuh yaitu disertasi. Disertasi disebut juga PH tesis, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3, meraih gelar doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan dengan penulisan berdasarkan data dan fakta. Yang kedelapan yaitu artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer. Artikel ini kerap dimunculkan pada media massa seperti surat kabar, majalah, dan tabloid, menggunakan bahasa jurnalistik atau bahasa media. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terkait secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Disebut ilmiah populer sebab ditulis tidak untuk kebutuhan akademik, namun untuk disampaikan kepada khalayak melalui media massa. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ialah untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu
untuk menambah ilmu pengetahuan tentang suatu pokok permasalahan tertentu, melatih kemampuan manusia dan berpikir ilmiah bagi penulis yang menulis karya ilmiah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.